Hi, serem, banyak kota hantu di Cina. Kok bisa? Sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa krisis properti yang terjadi di Cina telah membuat banyak wilayah baru yang menjadi kota hantu. Pasalnya, banyak properti yang gagal terjual di negeri panda itu. Mengutip CNN International, Mark Williams, kepala ekonom Asia di Capital Economic, memperkirakan bahwa Cina masih memiliki sekitar 30 juta properti yang belum terjual. Jumlah itu dapat menampung 80 juta orang. Proyek semacam itu telah menarik perhatian selama bertahun-tahun dan bahkan dijuluki kota hantu Cina, ujarnya dikutip Jumat 15 Oktober. Real estate dan sektor terkait adalah bagian besar dari ekonomi Cina. Sektor itu menyumbang lebih dari 30% total PDB negara. Namun akhir-akhir ini perkembangan properti di negara itu menurun, bahkan setelah Cina rebound dari perlambatan pasca pandemi. Permintaan properti residensial di Cina memasuki era penurunan berkelanjutan, tulis William dalam sebuah catatan penelitian. Selain itu ada permasalahan baru lagi yang muncul. Sebanyak 90% properti baru di Cina dijual sebelum selesai, berarti bahwa setiap kemunduran bagi para perusahaan properti dapat secara langsung berdampak pada pembeli. Ini memberi otoritas insentif yang kuat untuk memastikan bahwa proyek yang sedang berlangsung terus berlanjut karena pengembangan yang gagal direstrukturisasi, tambah William. Hal ini pun membuat beberapa perusahaan properti negara itu goncang seperti Evergreen yang berhutang senilai 4.000 triliun rupiah. Tapi tidak hanya Evergreen, 12 perusahaan real estate Cina gagal membayar obligasi dengan total sekitar 19,2 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini. Ini menyumbang hampir 20% dari total default obligasi korporasi dalam 6 bulan pertama tahun ini, tertinggi di semua sektor di daratan Cina, sebut Christian Zhu, seorang ekonom di Moody's Analytics. Jerit histeris pecah saat Cina diterjang badai petir dan hujan es. Bencana tidak henti-henti menerpa tanah Cina di saat serangan virus corona atau COVID-19 baru mereda. Kini giliran alam yang memporak-porandakan. Minggu siang, negeri tirai bambu diterjang hailstorm alias angin ribut disertai hujan es. Xinhua dalam breaking news mengabarkan bencana angin ribut melanda wilayah Guizhou. Dari rekaman video amatir yang mereka tayangkan, terlihat kondisi detik-detik mengerikan saat angin ribut melanda. Angin bertiup sangat kencang disertai hujan deras, petir bersambaran di angkasa. Tidak hanya itu saja, gumpalan kristal-kristal es berukuran kelereng besar menghujam dari langit. Warga menjerit histeris, mereka dilanda ketakutan melihat kondisi alam yang benar-benar menakutkan itu. Dikabarkan terjadi banyak kerusakan di kota itu, bahkan aliran listrik terpaksa dipadamkan untuk mengantisipasi dampak angin ribut yang lebih parah lagi. Badai petir membawa angin kencang dan melanda daerah di Guizhou, Cina, mengakibatkan kerusakan properti dan pemadaman listrik, tulis Xinhua. Berikut video detik-detik badai petir di Cina. Badai pasir Cina diprediksi akan membawa debu kuning ke Korea Selatan. Badai pasir besar di Cina diprediksi akan merembet ke negara tetangganya, terutama di semenanjung Korea. Badan Meteorologi Korea Selatan memprediksi debu kuning dari Cina akan datang. Kiriman debu akibat badai pasir tersebut praktis akan membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Korea Selatan akan memburuk untuk beberapa saat. Dilansir dari Yonhap Korea Meteorological Administration mengatakan bahwa debu kuning yang berasal dari
daerah pedalaman Cina dan Mongolia serta Gurun Gobi akan tiba di Korea Selatan. KMA menjelaskan bahwa angin kuat yang bertiup 50 hingga 70 km per jam akan menyebabkan debu kuning tersebut meluas dengan cepat di Korea. Angin tersebut merupakan kombinasi dari tekanan tinggi yang berkembang di dekat Danau Baikal dan tekanan rendah yang berkembang di timur Laut Cina. Dengan dorongan angin tersebut, sisa badai pasir Cina akan datang ke Korea Selatan pada Selasa pagi. Terkait kepadatan debunya, KMA menjelaskan bahwa itu akan tergantung pada volume dan arus udara yang juga akan menentukan arah terbangnya debu pasir. Semenanjung Korea saat ini telah dilanda konsentrasi partikel debu halus selama hampir seminggu. Kedatangan debu pasir dari Cina akan memperburuk kualitas udara. Kota Seoul serta hampir semua bagian wilayah tengah dan beberapa wilayah di selatan masih akan terpengaruh konsentrasi partikel ultrafin sepanjang hari Senin. Badai pasir terbesar dalam satu dekade terakhir melanda Beijing yang berasal dari Mongolia, menyebabkan jarak pandang di sebagian besar ibu kota Cina menjadi kurang dari 1000 meter. Bukan cuma itu, badai pasir membuat PM10 mendekati 10.000 mikrogram per meter kubik. Otoritas Beijing pun mengeluarkan peringatan kuning untuk badai pasir. Melansir Global Time, Pusat Observatorium Meteorologi Beijing menyebutnya sebagai badai pasir paling intens di Cina dalam satu dekade terakhir dan badai pasir terluas dalam 10 tahun belakangan. Badan Manajemen Darurat Nasional Mongolia menyebutkan badai pasir mengakibatkan 6 orang meninggal dan 548 lainnya dilaporkan hilang, tapi 467 orang telah ditemukan dan 81 lainnya masih hilang. Badai pasir ini merupakan akibat dari gabungan efek udara dingin dan siklon dari Mongolia secara bertahap bergerak ke selatan dan mulai mempengaruhi pada jam 3 pagi menurut Pusat Pemantauan Ekologi dan Lingkungan Kota Beijing. Badai pasir saat ini terutama karena faktor alam, tetapi juga menunjukkan lingkungan ekologi kita masih sangat rapuh, kata Zhao Yingmi, Wakil Menteri Ekologi dan Lingkungan Cina.